Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Putri Hanzani dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang beriman kepada kode dan qadar. Di sini pertama ada definisi atau pengertian iman kepada kode dan qadar, yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi kejadian yang menimpa makhluknya. Qada adalah keputusan atau ketetapan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan, sedangkan qadar adalah rencana yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Di sini ada pengertian qada dan qadar menurut Al-Qur'an. Yang pertama, pengertian qada adalah keputusan atau hukum menurut Quran surat An-Nisa ayat 65. Yang kedua, menjadikan atau mewujudkan dalam Quran surat Fussilat ayat 12. Yang ketiga, ada kehendak dalam Quran surat Ali Imran ayat 47. Yang keempat, ada perintah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya ada qadar, yaitu mengatur atau menentukan sesuatu menurut batas-batasnya dalam Quran surat Fussilat ayat 10. Yang kedua, kemampuan atau kekuasaan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 236. Yang ketiga, ketentuan atau kepastian dalam Quran surat Al-Mursalat ayat 23. Yang keempat, ada perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam bentuk-bentuk batasan tertentu dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49. Pengertian qada dan qadar secara bahasa. Qada adalah ketetapan, keputusan, pelaksanaan. Pengertian secara etimologinya menjelaskan bahwa qada merupakan suatu ketetapan, keputusan, pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman ajali. Sedangkan pengertian qadar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologi menjelaskan bahwa qadar merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendaknya pada zaman ajali. Selanjutnya ada macam-macam takdir. Takdir sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mu'alaq dan yang kedua ada takdir mubrom. Pengertian takdir mu'alaq yaitu takdir yang masih digantungkan pada usaha atau daya ikhtiar makhluk hidup. Yang kedua ada takdir mubrom, yakni takdir yang sudah tidak bisa diubah lagi oleh makhluk hidup meskipun makhluk itu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada ciri-ciri orang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, senantiasa bersabar. Selanjutnya bisa rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah. Kelima, mengisi kehidupan dengan hal positif, selalu sadar dan menerima kenyataan, dan terakhir selalu bersikap optimis. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, ada melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Yang kedua, menghindarkan diri dari sifat sombong. Yang ketiga, menenangkan jiwa. Yang keempat, membiasakan diri bertawakal dan bersabar. Yang kelima, menjadi lebih bersyukur. Selanjutnya, ada fungsi beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi ini tertera dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Yang kedua, ada mendidik manusia untuk senantiasa berusaha atau ikhtiar yang tertera dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 dan An-Najm ayat 39-42. Yang ketiga, mendidik untuk bersabar dan tawakal tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155-156 dan Ali Imran ayat 159. Yang keempat, ada mendidik untuk tidak bersikap sombong dalam Quran surat Luqman ayat 18. Selanjutnya ada contoh dari qada dan qadar. Contoh dari qada dan qadar yaitu matahari yang terbit pada siang hari dan bulan serta bintang yang nampak pada malam hari. Yang kedua, ada kapan laut pasang dan surut. Yang ketiga, setiap makhluk pasti mati. Dan keempat, menetapkan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Contoh lainnya yaitu kelahiran, kematian, jodoh, kepintaran, kesehatan, dan kekayaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.